dance floor is yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. Oh, I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Ooh. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Meskipun berbeda keyakinan, kita tetap satu jua. Itulah keindahan Indonesia. Keberagaman adalah salah satu kekuatan terbesar Indonesia. Dengan berbagai agama, adat istiadat, dan tradisi, bangsa ini menunjukkan bahwa perbedaan dapat menjadi sumber harmoni. Konsep Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Di dunia yang beragam ini, perbedaan agama bukanlah penghalang untuk bersatu. Kita semua memiliki tujuan yang sama, hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, cinta, dan toleransi. Namun realitanya, beberapa di antara kita masih ada yang menolak atau mendiskriminasi orang berdasarkan keyakinan agama mereka, melakukan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap individu, menyebarkan ujaran kebencian, melakukan perlakuan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan agama mereka, seperti dalam pekerjaan atau pendidikan, menghalangi orang untuk melaksanakan ibadah ataupun praktik keagamaan mereka. Merasa bahwa keyakinan kita adalah yang paling benar, bahkan kita sering menyalahkan keyakinan orang lain, membuat kita yang harusnya bisa bersatu, malah terpecah belah. Menurut pendapat kamu, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Dengan menghargai kepercayaan orang lain serta menjalin hubungan tanpa membeda-bedakan agama. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Dengan saling menghormati, dan kita juga harus saling toleransi dan tidak boleh memaksa keyakinan kita kepada orang lain. Menurut pendapat kamu, bagaimana seharusnya dilakukan pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Yang pertama itu pemerintah harus bersikap adil. Yang kedua, melindungi kebebasan beragama. Yang ketiga, mendorong kegiatan yang memperkuat antar umat beragama. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen? Yang pertama adalah tasamuh, yaitu bertoleransi. Kita harus menghargai akidah dari masing-masing penduduk. Yang kedua adalah gotong royong, fokus pada sosial. Yang ketiga adalah tabayun, yaitu di saat ada suatu kesalahan kita harus bermusyawarah, bukan menggunakan emosi. Pendapat kamu bagaimana mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat kamu dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik, dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama kamu dengan agama lain di Indonesia? Menurut saya skala kerukunan beragama di Indonesia masih 80/100 karena di Indonesia kerukunan antar umat beragama dilandasi oleh Pancasila. Oleh karena itu, rakyat Indonesia memiliki histori dan toleransi yang bagus antar umat beragama. Dalam ajaran agama kamu, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Menurut ajaran saya, di dalam Al-Quran, salah satunya di dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6 yang berarti untukmu agamamu dan untukku agamaku, yang berprinsip bahwa kita tidak boleh mencampuri akidah orang lain, namun kita harus tetap menghargai pilihan masing-masing individu. Bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kasih, saling mengasihi, saling memahami, itu namanya kasih. Walaupun itu beda agama, solidaritas itu tidak masalah. Kalau sudah ada kasih, rukunlah semuanya. Yang kedua, menurut pendapat Opung, bagaimana seharusnya setiap umat beragama menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Kalau soal menjaga itu, antara Opung dengan kamu mengerti Opung siapa, dan Opung pun mengerti kamu siapa. Soal agama itu keyakinan mereka sendiri. Jangan kita mengubah keyakinan orang, jangan orang itu mengubah keyakinan kita.
supaya aman. Pendapat Opung, bagaimana seharusnya setiap umat beragama menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Kalau soal menjaga itu antara Opung dengan kamu mengerti Opung siapa dan Opung pun mengerti kamu siapa. Soal agama itu keyakinan mereka sendiri. Jangan kita mengubah keyakinan orang. Jangan orang itu mengubah keyakinan kita supaya aman. Bagaimana mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat kamu dari 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik, dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama kamu dengan agama Indonesia yang lain di Indonesia? Saya tak usah ya Kak. Iya. Menurut saya itu kalau mengenai kerukunan agama itu bisa dilakukan dengan adanya toleransi serta kita menyebarkan agama kita dan mereka juga menerimanya. Kalau menurut kamu dari 10 sampai 100 sudah berapa skalanya untuk kondisi Indonesia sekarang baiknya? Saya bilang 70 lah Kak. Kenapa? Terkadang masih ada belum menerima ada agama itu di sini. Misalnya kan ada agama ini tidak menerima kehadiran agama di sini. Oke. Dalam ajaran kamu, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kalau di ajaran agama kami, yaitu kami menurut ajaran Tuhan kami ya. Tuhan kami itu menyuruh para murid-muridnya untuk menyebarkan Injil dan memberitakannya ke seluruh dunia agar mereka percaya bahwa Tuhan kami itu ada. Menurut pendapat kamu, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Kalau menurut saya ya kayak menghormati lah Kak. Seperti kita melakukan ibadah, orang lain melihat kita ibadah, mereka pun menjaga toleransi mereka juga kepada kita. Menciptakan suasana kerukunan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang berbeda-beda. Dan tidak mempunyai urusan agama satu sama lain, tidak menganggap suatu agama tersebut salah. Pendapat Opung, bagaimana seharusnya dan pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Menjaga warga negaranya tidak adil dan tidak membedakan dengan melayani masyarakatnya hanya karena memiliki agama yang berbeda. Menurut pendapat Opung, bagaimana seharusnya setiap umat agama menjaga kerukunan antar agama di dunia? Tidak memaksakan kepercayaan yang kita anut harus dianut oleh agama lain.